alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa nadu syafa'atan li ummati ya Rasulullah fi dunya wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa nadu syafa'atan li ummati ya Rasulullah fi dunya wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنا ونبينا من قبله أفضل ما قلت أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك قديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang terhormat, yang saya cintai dan Allah muliakan, Abah Tubagus Sabrudin dan keluarga besar. Mudah-mudahan beliau selalu Allah limpahkan rahmat, limpahkan keberkahan, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, dan seluruh keluarganya selalu Allah berikan keberkahan. Bil barokah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Namun tidak ana sebutkan satu persatu, namun tiada mengurangi rasa hormat dan takzim ana kepada antum semua. Dan semoga semua yang hadir di sini kita selalu Allah limpahkan keberkahan dunia wal akhirat. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah. Yang sakit Allah beri kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah beri kita kesehatan, kemuliaan, duduk di taman surganya Allah. Salawat serta salam tak henti-hentinya selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya, para zuriyahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah. Alafu sebelumnya, kalau memang nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, soalnya aneh suka keluar sendiri bah, nyeplos tanpa sadari. Ya, afwan ya. Khair bah ya. Alhamdulillah nih, orang tua kita kemarin umroh
Ya, alhamdulillah Allah permudah urusan Abah Bagi Saprudin dari keberangkatan sampai di tanah suci Mekah, Madinah bertemu sama Rasulullah. Masya Allah. Pulang Allah permudah, Allah sampaikan atas izin Allah nih. Ya, Abah di sana ketemu sama Allah. Ya bukan di sana aja setiap hari. Ya tapi ke sana itu spesial. Panggilan daripada Allah, panggilan daripada Rasulullah, diundang Rasulullah yang undang Abah sehingga Abah bisa sampai di sana dan kembali lagi di sini. Kalau bukan daripada undangan si baginda Rasulullah, nggak akan mungkin kita sampai. Dan memang hati Abah itu berangkat ke sana hanya menunaikan bahwasanya ingin bertemu dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad. Makanya Allah sampaikan, ya pulang, atau berarti kan sama aja ngeliat Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku, nah, dan yang melihatku itu sama dengan melihatku, kata Rasulullah. Ya, karena amalannya Abah, karena ketulusan hatinya Abah, lurusnya hati Abah, Allah kabulkan, Allah sampaikan. Berkah nggak kita? Berkah kita dapat orang tua, seorang mursyid insya Allah. Dia seorang mursyid, seorang panutan insya Allah, masya Allah. Dan alhamdulillah setiap rutinan ya Pak. Ini ratib Al-Haddad, Al-Atos, dan ini yang diamalkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad pada saat kalau seandainya beliau umroh itu, beliau naik haji, itu seluruh penduduk kota Mekah wal Madinah itu membaca Ratibul Haddad. Allahu Akbar. Dan ini yang diamalkan Abah, Ratibul Alatos, Ratibul Haddad, sehingga Abah sampai ya bertemu dengan kekasih-kekasihnya di sana, masya Allah. Gimana ya? Ratib Haddad ini kalau mau dijelasin, masya Allah, tak terhingga fadilahnya. Ya, tak terhingga fadilahnya, tak terhingga manfaatnya. Jadi yang menjalankan ratib ini benar-benar orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah, pilihan baginda Rasulullah, dan pilihan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sendiri. Fulan bin Fulan, jadikan itu ya Allah, beliau ini membaca wiridku, kata beliau. Jadi kita bersyukur setiap minggunya kita baca wiridan para aulia itu ya beliau sendiri yang memilih. Salah satunya fadilah daripada keutamaan membaca ratib. Ratib itu tertib zikir. Jadi tertib itu susunan yang memang beliau ini bukan beliau apa ya kalau sini ya mengada-ada, apa ya kalau bahasanya ya, kalau di Palembang itu ngomong bahasanya maca-maca, tahu maca-maca, dengan ini sendirinya beliau tanpa ngikutin isaroh daripada baginda Rasul, ngarang-ngarang sendiri gitu, ya kan? Tetapi kalau ratib ini tertib susunan, itu yang dinamakan tertib. Ratib itu susunan tertib. Dan ini ratib Haddad ini ratib Haddad, ratib Alatos, ratib ratib Al-Idrus, ada lagi yang namanya ratib Saman, Azmat Khonput, itu ada ratibnya. Para Tubagus itu ada ratibnya. Ya, asli Al-Bantani itu ada ratibnya. Dan beliau yang menyusun zikir ini bukan ngarang-ngarang sendiri, tapi Rasulullah melalui isaroh beliau dan fadilah, dan tujuannya sama. Tujuan beliau ini sama, untuk semakin kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah.
Ya, semakin kita berzikir, ya insya Allah semakin Allah dekatkan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fadilah daripada ratib ini, barang siapa atau di suatu tempat yang mana dibacakan ratib, itu 40 rumah ke depan, belakang, kanan, kiri itu dapat keberkahan semua. Iya, yang mana tadi mau ada musibah besar, Allah jadikan kecil musibahnya. Yang mau turun musibah kecil, Allah angkat itu musibah. Dan insya Allah barang siapa yang mengamalkan ratib haddad ini, insya Allah husnul khatimah. Ya, sebelum beliau meninggal, Allah izinkan dulu beliau buat bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau sudah bisa bertemu sama beliau, berarti kita bertemu nggak dengan Rasulullah? Bertemu. Karena setiap yang mendampingin aulia Allah itu ya Rasulullah. Barokah enggak? Ya, jadi jangan jangan macam-macam kalau kata kita ya, jangan macam-macam sama orang-orang yang selalu mengamalkan ratib. Nah, salah satunya menjaga kemunafikan dari tindakan kezaliman, menjaga iman dan memohon meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, permohonan kepada Allah agar menjaga diri, keluarga, harta serta lingkungan sekitar kita. Karena sebut tadi 40 rumah Allah jaga, Allah bentengi, Allah pagar insyaallah. Amin ya Allah. Diberi ketenangan hidup. Amin. Jadi walaupun buntu kayak mana juga tenang. Amin ya Allah. Amin. Ya. Nggak ada full tenang aja, yang penting ada rokok, ada kopi. Ajib. Benar, tenang nggak itu? Tenang. Ya karena udah zikir. Tapi yang benar-benar berzikir kepada Allah. Ini kebanyakan kita ini afwan, mulut zikir, sholat tonggak-tonggit, selesai sholat pusing mikirin kita. Ya. Sholat tonggak-tonggit, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai zikir ngomongin orang ngegibah. Oh si aku gini. Ini begini. Ya. Itu kemana zikirnya? Sedangkan salah satu keutamaan daripada zikir ini membersihkan hati. Ya, berarti cuma lisannya doang, hatinya nggak ikut berzikir kepada Allah. Lagi zikir pikirannya kemana-mana, dunia yang dibawa, makanya nggak ngasap ke hati. Kalau hati sudah berzikir kepada Allah, nur Rasulullah itu timbul. Bahkan orang yang selalu berzikir kepada Allah, hembusan nafas saat dia tidur pun Allah. Itu dia itu tidur kedengeran Allah. Lah toh kita tidur ya. Begitu tidur ngikaunya macam-macam. Ada nih yang tidur sudah zikir nih, ziarah zikir. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Dibangunin. Tulisannya tadi mana? Ngikau fulus. Nauzubillah. Inti zikir kemana? Tujuan zikir itu apa? Ya. Zikir ini kita itu mengingat Allah. Barang siapa yang selalu ingat Allah, Allah ingat di setiap saat, detik hembusan napasnya. Kalau dia selalu berzikir, maka setiap hembusan napas pula Allah ingat kepada dia. Jadi jangan khawatir, jangan gundah masalah kehidupan. Kita yang hadir di sini yakin nggak atas kebesaran Allah? Yakin nggak atas fadilah ratib yang sudah disusun oleh Imam Haddad? Yakin nggak atas fadilah zikir dan sholawat yang telah disusun oleh para wali Allah? Terus apa yang kita khawatirkan dengan kehidupan kita?
Ya, rezeki, maut, jodoh Allah sudah atur. Cuman memang manusiawi kita, ya sifat manusiawi kita yang belum bisa apa ya? Kita pos bahasa Palembang, ntar takutnya ini doang mah. Apa ya? Yang bikin kita menutup hijab kita, kehijab dengan keyakinan kita. Padahal sudah Allah janjikan. Ya, kita mau minta apa? Kunyit jadi emas, ada doanya, ya kan? Kita mau minta daun jadi fulus, ada doanya. Memang dengan proses dan tingkatan. Anak aja belum ada, anak belum sampai ke situ. Anak masih baca ratib, selesai baca ratib, masya Allah ini hari nitip apa nih? Ya, itu manusiawi sih bah, manusiawi. Makanya yuk sembari kita sama-sama berjamaah, kita sama-sama baca ratib, baca sholawat. Coba kita latih sedikit demi sedikit pada saat kita berzikir, pada saat kita tawasul, berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, kalam-kalamnya Allah dan sholawat kepada baginda Rasulullah sedikit-sedikit. Ini hati yang pada saat zikir tadi ngingat sesuatu, belokkan lagi. Ngingat sesuatu, astagfirullah. Coba-coba kita istighfar. Bahkan kalau kata guru anak Ustaz Zulkifli bin Ahmad bin Abdul Qadir, pada saat kita berzikir, zikir lisan kita baca, mengingat Allah, baca ayat suci Al-Quran. Ini hati pikiran melayang kemana-mana. Kalau kata guru itu pukul, jasad malu sama Allah, lisan malu sama Allah. Itu yang diajarkan anak punya guru. Anak punya guru itu ekstrim ngajarnya. Ekstrim. Masih ada muridnya, Ustaz masih belum bisa khusyuk Ustaz. Ente baca zikir, rendam ente di air. Kalau sampai itu air meluap panas, berarti semua aura negatif yang ada di dalam tubuh kita itu keluar. Di bawah, dicuci. Jadi latihannya kayak gitu kami. Kita baca zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau masih kerasa itu dingin, menggigil, berarti pikiran dia masih kemana-mana. Tapi pada saat dia air, sifatmu yang dingin, sifatmu yang bikin orang sesak. Sesungguhnya itu air lembut dan selalu menghangatkan, selalu menenangkan. Dalam seketika itu air akan hangat. Dia godok itu air dengan apa? Emosi jiwa kita. Nah kita ini yang bikin kita iri, dengki, selalu gibah, ngomongin orang, emosi. Di sifat api ada di dalam diri kita. Gak bisa diomongin orang, buat langsung. Tapi kalau seandainya marahnya itu hak karena Allah, itu dinamakan emosi suci. Masih kontrol. Kalau mau emosi sudah nggak kontrol lagi, itu setan itu. Nah dengan zikir kita latih sama-sama. Kita latih kehusuan kita. Allah, 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 Allah. Hati nih. Allah, 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 Allah. Nanti lama-lama bisa sirnya, ruhnya, ajak berzikir. Jadi satu kalimat itu bisa berapa zikir. Makanya para aulia Allah itu ada yang zikirnya ribuan dalam waktu singkat. Ya, kayak ada yang zikir ya musnakob, ada yang sampai 16.000. Ya, ya musnakob, ya musnakob, ya musnakob. Tapi begitu kita ngejalanin 16.000 itu sampai subuh nggak selesai. Anak sudah pernah anak ngejalanin 16.000. Disuruh anak punya guru Al-Mukarram Al-Murabbir Rum Ustaz Kiai Haji Ali bin Umar bin Tayyib.
Itu beliau itu salah satu penghulu toreko di Palembang waktu beliau semasa hidup beliau. Kata beliau manggilnya Jeffrey. Ya Jeffrey, ente baca musnakop nambah 1000 kali. Berapa lama Ustaz? Sebentar, cuma sejam setengah. Kata beliau, ana nyobain bang, nyobain ya musnakop. Sejam setengah belum 16.000. Ini Ustaz bilang 1 jam setengah nambah 1.000. Ya kan? Begitu besok ana lakukan sampai subuh belum selesai. Capek ananya. Ana nanya sama Ustaz, ente sih zikirnya cuma di lisan doang. Coba kalau ente zikir hatinya ikut berzikir, ruhnya ikut berzikir, pikiran ente ikut berzikir, itu selesai semuanya. Berarti dikalikan. Nah itulah para aulia Allah. Makanya suka lihat Abah Uci kalau melintir tasbih itu, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha. Ini cepet, ya. Tapi kita nggak pernah kita pernah nanya, bah, kok dengan lisan dan gerakan tangan beda? Wajar beda. Beliau 1 kali putaran berapa ribu beliau berzikir. Makanya pada saat beliau nggak ada, masih ada dan nggak adanya beliau, tetap banyak yang mengamalkan nggak? Karena benar-benar pada saat beliau berzikir itu hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita di sini bisa mengikuti daripada jejak-jejak para kekasih Allah. Walaupun nggak banyak, sedikit demi sedikit ya bah. Ya, Ana juga ngomong kayak gini untuk bukan maksud buat menasehatin atau mengajarkan, ini mengingatkan diri pribadi Ana. Karena Ana ini sampah yang banyak kelalaian kepada Allah. Banyak benar Ana kelalaiannya. Iya, bangun tidur. Ya, kalau di dalam kamar masih aman. Masih aman nih, Bang. Ya kan? Hari jalan masih aman, halal. Ya kan? Begitu udah ngopi keluar, Masya Allah tuh pantat gede bener. Ya Bang? Hah? Afuan ini, afuan. Nggak tahu kita itu punya orang atau belum. Belum kayaknya dia. Nah, yang kita khawatirkan pada saat kita melihat itu pantat itu punya bini orang. Nauzubillah min dzalik, cuma nauzubillah. Astagfirullah. Itu pikiran traveling kemana-mana. Apalagi kalau bermotor. Masya Allah bening bener. Ya. Kalau anak suka tanya, Mbak masih gadis atau udah punya orang nih? Sawah Mbak, anak ini orangnya gimana ya? Kocak. Tanya tuh Mang Puji yang ini. Bahkan sama Harim pun jalan. Wih, yang itu bening ya. Wih, punya orang. Bukan, anak bilang ada ciri-cirinya, tenang, aman. Sama Harim anak bilang kayak gitu. Karena memang anak orangnya nggak mau jadi orang munafik. Gitu. Apa yang ada belak-belakan ngomongnya. Nggak suka yang ngomong nggak suka, suka ngomong suka. Ini sampai ngomong yang kali dan sekian banyak lagi ente doang nih. Yang ada gila katanya. Kayak gitu. Makanya kita ya sama-sama ya. Itu kelalaian, suatu kelalaian. Tanpa kita sadari ntar kita kumpul nongkrong ngomongin. Ya, ngomongin kehidupan temen. Ya. Kok si aku gitu amat sih? Itu ya. Nah kita nggak tahu ini orang yang ntar nyampein lagi, Masya Allah dosa Zaria itu. Ya. Dosa Zaria bukan? Iya. Kita belum tentu tahu kebenarannya. Dia kalau kata Ustadz Ali, ente kalau nggak ada hal yang penting-penting buat dibicarakan, udah diem, banyakin sholawat, banyakin zikir. Banyakin zikir, insya Allah ampunin lisan kita, Allah ampunin pandangan kita, Allah ampunin
pikiran kita yang membawa nafsu birahi ini, insya Allah Allah ampunin semua. Amin ya Allah, amin. Gitu, makanya kalau keluar rumah Anda berijazah dari Habib Muhammad Al-Jawad bin Ali bin Ahmad Al-Syihab. Itu keluar bismillah, langkahkan kaki kanan. Sebelum kita mau kemana-mana itu baca ayatul kursi, kulhu, falak, anas. Biar di setiap pada saat kita keluar rumah itu fadilahnya rumah kita, keluarga kita, kerabat kita Allah jaga. Amin. Allah jaga, dan insya Allah selama kita di perjalanan pun Allah jaga sampai kembali lagi pulang itu Allah jaga insya Allah. Itu kalau beliau bismillah, baca ayatul kursi, al-ikhlas, falak, anas. Setelah itu ngadep kiri, tarik nafas, la haula wala quwata illa billah, sambil naik ke kanan. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Jadi dipagar dengan ayat-ayat Allah. Nah, insya Allah ini hakikatnya beliau yang ijazah itu, bukan anak. Ya, hajat suka. Hanya menyampaikan. Ya, Bah. Insya Allah dipakai. Amin. Kalau kita ngikutin baca ratib, ya, baca sholawat, apalagi ini udah masuk bulan Maulid. Masya Allah, anak itu kepengen, sebenarnya baru keinginan. Tapi dulu waktu di Palembang pernah anak adakan. Jadi jamaah ratib pada saat bulan Maulid, setiap malam itu di rumah masing-masing. Gantian, bergilir kita. Semuanya malam ini kan di sini ya, Bah. Iya. Ntar malam besok apa di rumah Abah Seman. Malam besok lagi apa di rumah apa namanya Abah Sane. Siapa? Iya. Kayak gitu, jadi bergilir. Nah, di Palembang setiap bulan Maulid itu yang dilakukan. Gitu. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini bisa ngikutin daripada apa yang dilakukan oleh para aulia Allah. Karena keberkahan daripada Maulid itu masya Allah, Bah. Kita cinta kan sama Rasulullah. Ya, begitupun Rasulullah cinta sama kita. Iya, bahkan sampai saat ini pun Rasulullah masih bersujud kepada Allah untuk memintakan ampunan buat umatnya. Ya, pada saat ini. Dulu waktu Rasulullah masih ada, mungkin ada sebagian yang tahu lah, yang sudah pernah dengar ini cerita. Rasulullah keluar dari bilik beliau, ya, nanya sama sahabatnya, kalau kurang lebih nih, kalau nggak salah, anak sepintas saja nih mau ceritain. Nanya sama Sayyidina Umar, wahai Umar, siapa yang dimuliakan Allah? Ya kan? Dijawab sama Sayyidina Umar, para malaikat. Ya Rasulullah, tentulah malaikat dimuliakan Allah karena tugasnya malaikatnya selalu memuji Allah. Ya. Ditanya lagi, para nabi ya Allah, sama jawaban Rasulullah kayak gitu. Para sahabatnya para sahabat wahai Rasulullah, sama Rasulullah jawab begitu lagi. Tapi begitu terakhir Rasulullah jawab apa? Yang dimuliakan oleh Allah dan dirindukan oleh Allah itu para umatnya Rasulullah akhir zaman yang belum pernah melihat wajahnya Rasulullah, namun mempunyai kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, disinilah, di bulan inilah kesempatan kita buat menambah rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita ngaku cinta hanya di lisan. Ya. Lakukan baik sendirian, enggak ini baca maulid, sholawat. Rasain bener-bener rindu, gimana kita rindu sama seseorang. Nah, rasain bener-bener, karena Rasulullah saat ini bener-bener rindu sama kita. Rasulullah yang ini Rasulullah, umati Rasulullah memperjuangkan agamanya Allah itu buat umatnya.
agar semua umat di muka bumi ini, umat di muka bumi bukan cuman umatnya Rasulullah, umat di muka bumi Allah ampunin semua dosa-dosanya. Kita malu baca maulid cuma berapa pasal, waktunya baru 2 jam. Kalau dibaca semua itu 2 jam 3 jam paling lama. Iya, kita udah boyok, udah panas, pinggang udah panas. Sedangkan Rasulullah bercucuran darah, bercucuran keringat, harta berendah beliau buat umat. Lah toh kita apa yang bisa kita kasih sama Rasulullah? Anak aja belum bisa kasih apa-apa, kecuali yaitu tadi kita baca riwayatnya, kita keluarkan harta buat merayakan hari besar beliau. Amin. Ya jangan takut, ntar yang ini buat lomba, organ tunggal, orkesan, wah 50.000, 100.000. Buat maulid 20.000, 10.000, nyari yang receh-receh. Kalau bisa kita kalahkan mereka yang menyumbang harta mereka buat maksiat lebih besar. Kita buat maulid ada di kantong berapa, keluarin, gak usah lihat lagi, kasih. Karena ini buat nanti kita berhadapan sama Rasulullah. Baju jangan dianggap benda mati. Ini nih dinding ini jangan dianggap benda mati. Besi-besi ini jangan dianggap benda mati. Pada saat sakaratul maut kita di alam barzakh bersama Rasulullah, ini benda-benda ini yang kita anggap mati, mereka akan bersaksi di hadapan Allah dan Rasulullah. Iya, orang lewat aja kita baca maulid, orang lewat dia sering maksiat, numpang lewat, itu dapat kemuliaan, Allah ampunin dosanya. Apalagi kita yang duduk baca maulid. Ya, ini sebagai pengingat kita dan buat menambah rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pengingat dan anak mengingatin diri anak pribadi. Ya Pak ya. Kalau ada salah-salah kata, kurang apa, anak minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, buat fadilah maulid dan syarah maulid ataupun syarah ratib haddad, insya Allah waktu yang akan datang lah. Karena anak izin dulu sama anak punya guru, gimana nih? Ya anak segala sesuatu itu anak konsultasi sama guru. Nanti kita buka fadilah-fadilahnya dari ayatul kursinya, dari bismillahirrahmanirrahim, itu semua kalimat-kalimat itu ada fadilahnya semua, Pak. Insya Allah kalau Allah beri anak panjang umur, kesehatan, waktunya, insya Allah kita buka, sama-sama kita belajar. Amin. Ya Pak ya, buat menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin itu aja ya Pak ya. Kalau ada salah kata, hilaf, Anda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali uraian atau petuah wejangan dari Habib kita yang banyak membuka tentang jalur-jalur menuju Allah, utamanya dalam artian kajian yang kita sering baca di majelis kita semua ini berkaitan dengan roti pun juga ya, roti belah hadat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ke depan nanti sebagai pengisi iadah atau penambah dari Habib kita harapkan agar artian kita sedikit demi sedikit tahu tentang fadilah daripada keutamaan ratib. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali ya. Dan kalau orang cerita ya sedikit aja cerita ya. Kalau orang memang berbagai pendapat, yang ini begini, yang begitu ya. Sebenarnya kalau menurut Abah yang jahil, yang bodoh, ketika kita membaca ratib ya, ini kita curhatan aja ya, ala kadar curhatan. Yang terpenting yang disebut tadi yaitu hati kalbu ya.
merasa diri kita itu teramat doib ya. Hinanya kita, fakir miskinnya kita dari ilmu. Tapi betapa bahagia kita ketika kita membaca ini kalam, yaitu yang mempunyai maha ilmu, Gusti Allah di situ. Jadi setiap segala sesuatu tergantung daripada niat kita membacanya. Dan insya Allah dalam artian terhubungan di batin kita, arah hati kita, rasa kita ya. Masya Allah subhanallah. Ini yang sering mungkin timbul itu mah kesaning Allah ya. Mungkin yang ada di sini itu semua kesaning Allah ya. Cuma ala kadar dari Abah, ini pun sudah Abah nggak mau membicarakan. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya di dalam. Jadi itu waktu kita baca itu nyala. Subhanallah. Nyalalah rotiban. Baca di mana nyalanya? Rahasia. Ini majelis ini. Nyala. Dan Abah sedikit menjelaskan nyalanya apa? Biru. Warna biru keputihan. Nah ini kalau kita membuka daripada cahaya nggak sembarangan sebenarnya. Ada cahaya putih, ada cahaya kuning, ada cahaya hijau, ada cahaya sampai hitam, ada cahaya merah. Sebab itu ada keterangan itu yang membahas dari kitabul Fathul Arifin. Masya. Tapi itu sebenarnya kalau kita membuka masalah begitu, insya Allah ini ada magnetik. Masya, ada magnetik. Maka kita kadang seperti tadi, kita cuma lihat bukhiriyah. Oh ini pakaiannya begini, warnanya begitu, ya kan? Itu hanya sebatas daripada penglihatan al-ain mata kan. Tapi kalau kita cerita ruh, ini yang sulit. Subhanallah, ini yang sulit. Maka ketika bercerita antara ruh dengan ruh inilah, Masya Allah subhanallah, Kang Rasul kita, kekasih kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diamanatkan cahayanya itu adalah cahaya aswad yang hitam halus. Subhanallah. Di mana itu cahayanya itu? Itu ada di sadri, di dalam dada pertengahan yang disebut Latifatul Ahmaq. Masya. Nih kalau seorang hamba dan umat bertemu dengan seperti itu, Masya Allah, ini sudah beda. Subhanallah. Tapi kalau kita, ya sering kita ketemu dengan hitam. Apa diantaranya? Ya kopi hidung lah. Ya. Assalamualaikum. Kopi hidung kita yang sering ya, Masya. Dan itu bagaimana ala kadarnya? Itu kalau cerita warna itu, Masya Allah, tidak mengenal batas waktu. Subhanallah. Bisa terjadi lail malam, bisa terjadi dahar siang. Itu ketika kalau tembak setebal ini dengan bi'idni dan rahmat nembus cahaya itu. Siapa saja yang dikasih amanah itu pandai-pandailah menjaga. Insya siapa yang diamanatkan cahaya itu, tingkatkan rasa syukurnya pada Gusti. Laksana seperti itu pasti badai pasti menerpa. Masya Allah. Maka dari Habib kita tadi luar biasa sekali. Dan abang nyeplos lah, bodoh amat. Ada amat ya, halo. Udah dianggap sepele. Dia kalau misalkan kayak mimpi ruhnya ya keluar. Jazennya, Masya. Iya, anu disebut tadi Ari Duriah mah beda jeung orang. Orang kalau atau keluar orang ya. Jika Madura kan ke Batak, ya keluar masalah berapa. Kaditu na atau keluar atau yang kurang final na kosong. Ala kadar tiabahnya, mudah-mudahan jadi makna jadi hikmah. Setiap orang pertemuan buka Allah maparingan karidoa. Karena segala sesuatu eta tanpa biidnillah dengan izin mal bisa. Tanpa sesuatu dengan rahmat Allah tak mungkin. Maka ketika hal perkara eta Allah sifatna teu mustahil. Selama nu yakin ka Gusti Allah, mudah-mudahan ku kabodohan urang, daya pengalaman urang, doibna urang, muga urang dipertemukeun jeung Kangjeng Rasulullah. Amin ya rabbal. Lamun Kangjeng Rasulullah teh kumaha pamunten wajahna dengan hitungan moal berjaya
berjam-jam, buang 3 jam. Paling sekisaran berapa detik itu tertutup lagi dengan cahaya. Subhanallah. Masya lamun seseorang kapangi jeung Kangjeng Rasul teh cari urang kieu. Subhanallah. Saeutik tah wajahna tah kayak katutup deui ku cahayana. Subhanallah. Kurang diapal-apal teh apal. Subhanallah. Sulit untuk membayangkan. Itulah anu dilindungi ku Gusti. Lamun wajah urang gampang. Wajah urang mah prek make video. Masya tah eta maka ketika nyaritakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis itu bisa niru. Masya iblis bisa. Bagaimana ketika Gusti Allah beri perintah ke malaikat Allah, artinya diperintah ya malaikat dongkapna ke iblis supaya iblis yang menghadap ke Kangjeng Rasulullah, iblis tidak bisa nolak. Masya nah eta ketika godaan-godaan ia dibejakeun ke Kangjeng Rasulullah. Ieu jalma teh anu digodana tingkatan ieu iblisna ieu. Ieu nu bagian ada ieu bidangna. Masya ari urang mesti kudu iblis urang mah. Setan ge ambalaya simpuruluh. Masya tah maka gade-gade orang ketika cerita perjalanan tentang nyaritakeun tujuan sing horeng Allah Subhanahu wa taala anu boga wewenang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang kapain gaharepna sing ditambah keimanan orang, boga orang hati orang sing dimantapkeun kalajatan tina ibadah, boga sadayana diasupkeun ka makom istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ti abah sakitu anu kapiatur kurang langkung dan nyuhun dimaaf sareng dimaklum bahwa diri aya kaulisan anu kirang tata kirang juga ya sakali dinyuhunkeun dihapunten. Akhirul kalam subhassalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.